Ahai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 40. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Apa? Setelah mendengar kata-kata Gilang, Kartika hampir menjadi liar karena marah. Memanggil Aditya dengan sebutan Tuan. Sampah ini. Akankah saya bisa mengangkat kepala setelah itu? Kartika, cepat kemari dan memohon pada iparku untukku. Wajah Gilang terlihat keras. Dia benar-benar takut kehilangan pekerjaan ini sekarang. Wajah Kartika berubah menjadi merah karena marah. Dan orang yang paling dia pandang rendah adalah Aditya. Dan sekarang dia ingin menundukkan kepalanya ke Aditya. Dia tidak bisa melakukannya. Tamparan terdengar ketika Kartika mendekati Gilang. Dia menamparnya 2 kali. Dia memukul Gilang menjadi momen tertegun. Gilang selalu mengaguminya sejak berkencan dengan Kartika. Tetapi sekarang Kartika benar-benar menamparnya. Kartika, kamu, plak, 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 plak. Kartika menyapa Gilang dengan 4 tamparan di wajahnya lagi. Menunjuk ke arahnya dan memarahi. Kamu bajingan yang tidak berharga. Kamu benar-benar berlutut untuk orang yang tidak berguna seperti Aditya. Apakah kamu malu? Kartika. Lalu kamu, apa harus saya lakukan? Tuan Victor meminta saya untuk memohon padanya. Kata Gilang dengan wajah pahit. Kartika sangat marah sehingga dia mengabaikan Gilang. Dan kemudian memelototi Aditya dan berkata, Aditya, jangan berpikir terlalu jauh. Hati-hati, aku menyuruh ibu mertuamu datang. Lakukan apa yang kamu mau. Kata Aditya ringan. Kamu. Kartika menggertakkan giginya dengan marah. Jangan berpikir bahwa Victor mendengarkanmu dan kamu merasa kamu adalah banteng. Aku punya cara untuk menghadapimu. Kamu tunggu aku. Setelah itu, Kartika pergi. Kartika. Kartika. Gilang berhenti berlutut dan bergegas ke pintu. Pergi dari sini. Kita putus. Kartika berteriak malu dan marah. Dan pergi dari tempat itu tanpa melihat ke belakang. Gilang menyayangkan semuanya. Apalagi kehilangan pekerjaannya. Dia masih malu di depan semua orang. Dan sekarang pacarnya juga mencampakkannya. Jika tidak dapat membantu keluarga Axel mendapatkan proyek, uang 1 miliar harus dikembalikan. Karena ayah Axel bukanlah orang yang baik. Gilang mengejar Kartika seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Jika dia bisa meminta pengampunan Kartika, rasa kehilangannya akan lebih kecil. Revalina dan Gracia memandang Aditya dengan takjub saat ini. Dan mereka semua berhenti berbicara. Mengapa Victor begitu menghormati oleh orang biasa? Omong kosong macam apa yang dimiliki Aditya? Revalina dan Gracia bingung dan ingin berbicara dengan Aditya. Tetapi Aditya bahkan tidak melihat mereka. Ayo pergi. Axel sangat marah hingga matanya hampir keluar. Dan dengan marah menyapa Revalina dan Gracia keluar dari restoran. Tuan Axel, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa begitu saja mengakuinya. Ketika berdiri di jalan, Revalina bertanya kepada Axel dengan enggan. Seringai muncul di wajah Axel. Hei, tidak ada orang lain yang bisa melakukan proyek yang tidak dapat dikontrak oleh keluarga saya. Felicia adalah seorang pelacur. Dia juga lupa bagaimana keluarga kami memulainya. Revalina mendengarnya ketika Axel mengatakan ini. Dia tiba-tiba menjadi energi. Tuan muda Axel, apa maksudmu? Keluarga Felicia tidak bisa melanjutkan. Kamu benar sayang. Aku ingin taman air bahkan memulai pembangunan. Lalu Victor akan datang dan memohon padaku secara pribadi. Haha. Axel tertawa puas. Di restoran, Victor berdiri di samping dengan gugup. Aditya tidak berbicara. Dan Victor tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Paman Victor, penanggung jawab proyek taman air hilang. Bagaimana kalau kamu mencari penggantinya? Aditya memandang Victor. Tuan Aditya, ada terlalu banyak masalah di dunia ini. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Victor menjawab dengan malu. Aditya mengangguk. Perusahaan besar seperti Universal International dibebani dengan banyak masalah setiap hari. Dan Victor benar-benar tidak bisa di 2 tempat.
Setelah memikirkannya, Aditya berkata kepada Victor, "Baiklah, biarkan Rianti menggantikan Gilang." Setelah lama berbicara, Aditya mengeluarkan kartu nama yang diberikan Felicia kepadanya, dan memberi Victor. "Ini kartu nama Nona Felicia. Kamu kembali dan minta Rianti untuk menghubunginya. Pembangunan taman air dan villa akan dimulai pada waktu yang sama." Ya, saya akan melakukannya ketika saya kembali." Victor mengangguk penuh semangat. "Gemetar. Tidak apa-apa. Kamu bisa kembali," kata Aditya datar. "Kalau begitu saya akan kembali, Tuan Aditya." Victor menyeka keringat dingin dan berbalik untuk pergi. Umar dan Felicia tercengang. Terutama Umar. Dia benar-benar ragu apakah dia sedang bermimpi sekarang. Ketika Aditya pertama kali memasuki restoran, dia memandang rendah 100 hal di dalam hatinya. Dan dia sama sekali tidak berharap untuk proyek itu akan kembali padanya. Tapi dia tidak berharap ini terjadi. "Tuan Aditya, bagaimana saya bisa mengucapkan terima kasih pada Anda?" Umar berdiri. Tangannya yang besar gemetar karena gembira. Aditya melirik Umar dan tersenyum ringan. "Paman Umar sangat sopan. Felicia dan saya adalah teman sekelas lama. Ini bukan apa-apa." "Ada apa, Tuan Aditya? Anda benar-benar menyelamatkan hidup saya. Dengan sebagian kecil dari proyek taman air, ditambah proyek penyelesaian villa, dapat menghasilkan puluhan miliar. Dan hutang yang telah menumpuk di tubuh selama bertahun-tahun dapat dilunasi dalam beberapa bulan. Felicia, ayah tidak akan menundamu. Malam ini, ibumu dan aku akan keluar untuk merayakannya. Jadi jangan pulang dan bersenang-senanglah dengan Tuan Aditya," kata Umar dengan ekspresi senang di wajahnya. Dengan senyum cerah, dia menatap putrinya dengan penuh arti. Wajah Felicia langsung memerah. Berpikir dalam hati, "Ayah, bisakah kamu berhenti begitu mencolok?" Felicia melihat Aditya, terlalu malu untuk tahu harus berbuat apa. Mereka sudah dewasa. Siapa yang tidak mengerti apa artinya ini? Aditya juga sedikit malu melihat Umar. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Paman Umar ini benar-benar memiliki satu set. "Tuan Aditya, saya akan memperlakukan Anda dengan baik di rumah. Aku harus menunjukkan rasa hormat pada Anda." Umar juga merasa bahwa apa yang dia katakan barusan terlalu gegabah, dan sangat malu untuk mengatakan lebih. "Tentu. Jangan khawatir, Paman Umar." Aditya tersenyum. "Oke, aku pergi dulu. Aku harus kembali untuk bersiap dan mulai bekerja besok," kata Umar bersemangat, lalu pergi. Wajah Felicia masih memerah. Apa yang dikatakan ayahnya barusan membuatnya terlalu malu. "Aditya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih," Felicia berbisik kepada Aditya. Aditya juga merasa sedikit tidak wajar saat ini. Untuk mempelajari persahabatan, dan Umar membuat kekacauan seperti itu. "Jangan terlalu sopan padaku. Rianti akan menghubungimu nanti. Jika kamu mengalami kesulitan, dia dapat membantumu menyelesaikannya." Aditya tersenyum pada Felicia, lalu berbalik dan meninggalkan restoran. Felicia menatap kosong pada kepergian Aditya, dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Apakah ini Aditya yang sama yang ditertawakan oleh teman sekelas di sekolah menengah? Apa status dia sekarang? Setelah Aditya pergi, dia akan pergi ke keluarga keraton. Dia membeli villa mewah paling mahal di sana untuk ayah angkatnya dan April. Dan dia tidak tahu apakah mereka sudah menempati rumahnya. Baru saja akan pergi ke sana. Tetapi pada saat ini, Farah menelepon. "Aditya, ada yang tidak baik. Sesuatu terjadi pada Anjani." Suara cemas Farah datang dari ujung telepon yang lain. Hati Aditya membeku untuk sementara waktu. Mengapa anak ini selalu membuat masalah? Ada apa dengan Anjani? Jika Anjani dalam masalah besar, jangan bertanya lagi. Datang dan jemput aku di perusahaan. Omong-omong, jangan beritahu ibu. Jangan sampai dia marah. Aku akan menjemputmu sekarang. Aditya dengan cepat menutup telepon dan pergi ke perusahaan Farah. Farah menunggu di pintu lebih awal. Dan ketika dia melihat Aditya, dia dengan cepat masuk ke mobil. "Farah, ada apa dengan Anjani?" Aditya bertanya pada Farah. Farah terlihat sangat buruk. Dan dia berkata kepada Aditya dengan suara gemetar, "Cepat, pergi ke 4 taman industri.
Mereka akan memintamu dan saya untuk pergi ke sana. Atau mereka akan menyayat wajah Anjani dengan pisau. Hati Aditya tenggelam. Sepertinya masalah ini sangat serius. Aditya tidak tahu siapa mereka yang dibicarakan Farah. Tetapi karena pihak lain meminta Aditya dan Farah untuk pergi ke sana dengan berdua saja, mereka pasti ada masalah pribadi dengannya. Aditya mengendarai mobil dengan sangat cepat, dan kemudian bertanya kepada Farah, "Farah, apakah kamu tahu siapa pihak lain itu?" Orang yang memanggil saya mengatakan bahwa namanya adalah Bastian, dan dia adalah putra Orion. Farah melirik Aditya, dan melanjutkan, "Ketika kamu dan Leo datang untuk menyelamatkan saya dan Anjani, apakah kamu mematahkan anggota badan Orion?" Kali ini Bastian kembali dari tempat lain untuk membalas dendam. Aditya mengangguk. Dan setelah keributan yang lama, itu adalah putra Orion. Hal yang tidak sedap dipandang ini. Masih ingin melakukan sesuatu. "Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan Anjani," kata Aditya ringan. Farah sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa Aditya telah banyak berubah baru-baru ini. Setelah tiba di 4 taman industri, menurut lokasi yang dilaporkan oleh Bastian di telepon, Aditya membawa Farah ke gudang besar. 2 pria berambut kuning berdiri di depan pintu. Ketika mereka melihat seseorang datang, wajah mereka menunjukkan ekspresi kejam. Apakah itu Aditya dan Farah? Seorang anak laki-laki berambut kuning menatap Aditya dan Farah. "Ya, itu benar." Aditya melirik pengawal dan berkata dengan tenang. Pengawal menyeringai, membuka pintu gudang, dan berkata dengan muram kepada Aditya dan Farah, "Masuklah. Pisau besar saudara Bastian sudah lapar dan haus." Bersambung.